Oke, halo dulur. Di video kali ini kita masih membahas ini ya terkait proses di dalam bursa transfer, tapi lebih ke rumor yang beredar. Jadi ada beberapa rumor yang menarik untuk kita ikuti bersama ya, terutama terkait pemain yang datang dan beberapa pemain bukan beberapa ya, dan ada pemain yang berminat untuk datang ke Manchester United. Nah, jadi yang pertama ini ada seorang pemain masih muda ya dari Lille Olympic Sporting Club bernama Leny Yoro. Nah, Leny Yoro ini salah satu center back di klub tersebut, masih berusia 18 tahun. Nah, secara usia masih sangat muda dan sangat potensial. Dan kabarnya Manchester United sudah memberikan penawaran seharga 42 juta euro kalau nggak salah untuk center back muda ini. Dan dari pihak klub sudah menyetujui kesepakatan antara Manchester United dengan Lille. Tinggal kesepakatan personal dengan Leny Yoro ini. Karena kalau aku lihat dari berita-berita sebelumnya, sang pemain ini lebih condong untuk berpindah ke Real Madrid ketimbang ke klub lain gitu. Karena mungkin Real Madrid sebagai klub impiannya dari kecil atau bagaimana. Tapi dari Real Madrid sendiri dia mentok memberikan harga tidak lebih dari 30 juta euro. Dan pihak Lille masih belum menyetujui kesepakatan tersebut dan lebih memilih ke Manchester United. Nah, ini menarik ini. Dari antar klub sudah sepakat, tinggal kesepakatan personal dengan sang pemain. Namun sang pemain lebih memilih ke Real Madrid. Apalagi masih muda, potensial juga. Dan kabarnya Manchester United berminat terhadap pemain ini nih karena sebagai solusi alternatif dari Jared Brandtwaite dari Everton. Karena Everton masih bulat ya, terus tidak mau menurunkan harganya sekitar ya 65 sampai 70 dan terlalu mahal meskipun bisa mengisi kuota home ground. Tapi cerdasnya manajemen sekarang, dia memiliki opsi alternatif. Jadi kalau misalkan satu nggak deal, dia masih ada opsi-opsi alternatif lain yang bisa memenuhi skema dari sang pelatih seperti itu. Tentu mungkin ada apa ya? Ada konsekuensi atau resiko ketika pilihan pertama tidak terpenuhi dan ada opsi-opsi lain, tentu ada resiko mungkin dari segi kualitas atau pengalaman tentu berbeda. Tapi kalau aku lihat dari Leny Yoro ini memang potensial juga, terus usia masih muda dan secara apa ya, pengalaman kalau langsung di klub besar ini juga apa ya, menarik gitu loh. Apalagi kalau misalkan oke lah dia klub impiannya di Real Madrid, tapi Real Madrid itu kan memang secara nama besar sudah ada ya dari segi trofi, terus secara manajemen sudah tertata dari beberapa tahun sebelumnya, beda dengan Manchester United yang masih baru bersih-bersih manajemen, baru apa menata kembali sesuai dengan yang kita butuhkan saat ini. Jadi ya dari sebenarnya Leny Yoro ini bukan langsung menolak ya tawaran dari Manchester United. Dia masih belum mengambil keputusan dan kabarnya dia akan memutuskan di minggu depan ya, di apa pekan depan itu. Jadi ya kita lihat perkembangannya bagaimana, karena toh kalau misalkan sepakat itu juga bagus untuk apa mengisi center back kita musim ini 2004-2025 ini, karena benar-benar diisi squad-squad yang masih muda, masih potensial dan dikontrak pasti langsung 5 tahun lah sampai 2029 sama dengan Joshua Zirkzee kemarin. Menarik dan semoga ya kalau misalkan jadi wah keren sih, keren karena kalau lihat skillnya juga ya cukup mentereng lah untuk usia 18 tahun. Jadi ya kita lihat dulu perkembangannya nanti ke depannya seperti apa. Oke, itu untuk pemain yang pertama ya dari posisi center back. Terus yang kedua ini, nah ini cukup menarik juga menurutku karena dia
berada di posisi yang berbeda. Kalau kemarin-kemarin terus Leny Yoro ini kan kebanyakan memang yang difokuskan Manchester United kan untuk posisi center back. Nah, ini ada salah satu pemain di posisi striker, nah yaitu Ivan Toney. Nah, jadi Ivan Toney ini salah satu striker klub Brentford ya di IPL, sudah berusia sekitar 28 tahun. Waduh, sapantaran kurek ngono. Ya umur 28 bal-balan kaya ngono bareng wae. Aku mek ngomong dhewe nang ngarep kamera karo nyeritano wong iku. Jadi dia berusia 28 tahun, salah satu produk Inggris juga kan, jadi bisa mengisi kuota home ground, dan kabarnya dia berminat untuk datang ke Manchester United. Nah, ini menarik. Karena kebetulan ya tahun lalu kita sudah mendatangkan Rasmus Højlund, terus habis itu musim ini Anthony Martial sudah habis kontraknya dan digantikan oleh Joshua Zirkzee. Dan kalau aku lihat profilnya memang Joshua Zirkzee bukan seorang goal getter ya, tapi dia lebih bisa nahan bola. Untuk ball possession-nya lebih bagus kalau misalkan dia sedang dalam posisi bawa bola, dan untuk buka ruangnya juga bagus ketimbang Rasmus Højlund. Ya masih sama-sama perlu ditempa. Tapi kalau untuk Ivan Toney ini kan secara pengalaman di IPL juga sudah lama, terus habis itu juga orang Inggris juga bisa memenuhi kuota home ground di Manchester United. Tapi yang jadi kendala kalau kita lihat dari performanya ya teman-teman, di musim lalu ini kan dia hanya bermain sebanyak 17 kali ya di Premier League. Itu pun terkendala karena dia ada kasus judi bola kalau nggak salah. Iya, judi bola. Jadi dia di-ban selama 8 bulan seingatku ya. Akhirnya dia hanya bisa bermain di 17 pertandingan di Premier League. Itu pun secara gol dan asisnya sedikit sih, hanya 6. Golnya 4, asisnya 2. Jadi ya apa ya, secara performa pasti menurun karena kasus yang menjeratnya. Terus habis itu di Championship dia juga bermain sebanyak 2 kali, hanya memberikan kontribusi 1 assist ya. Jadi kalau total di 2023-2024 dia hanya memberikan kontribusi gol dan assist banyak 7 di semua kompetisi. Nah, ini agak kurang juga sih. Terus kalau kita lihat kan expected goal-nya kan hanya 0,25. Mungkin kalau dibandingkan dengan Rasmus Højlund yang musim kemarin bisa mencapai 16 gol dan 2 assist kalau nggak salah ya beda jauh sih dari jam terbang. Terus habis itu ya dari jam terbang beda, dari pengalaman mungkin Rasmus Højlund di setengah musim pertama itu benar-benar kesulitan untuk mencetak gol ya, karena masih perlu adaptasi, pemain muda juga. Tapi kalau Ivan Toney ini kan secara usia juga lebih matang, sudah tidak perlu adaptasi lagi. Terus ya tapi ya kembali lagi kita lihat kebutuhan klub ini benar-benar penilaiannya seperti apa. Karena kalau aku lihat dua pemain ini cukup sih untuk mengisi lini depan, apalagi untuk posisi lini depan itu kan sudah sangat banyak ya. Belum lagi untuk posisi sayap ini kan sudah sangat penuh. Jadi kalau misalkan ditambah lagi menurutku agak overload sih. Daripada fokus ke Ivan Toney, menurutku lebih bagus regenerasi dari sisi lini tengah. Nah, karena sisi lini tengah ini masih belum ibarat puzzle ini masih belum sempurna, masih ada sisi yang perlu diisi gitu loh. Kayak Casemiro yang kabarnya sudah dilirik oleh klub Arab, dan secara usia juga sudah bukan masa prime-nya, jadi harus ada regenerasi. Daripada kita harus melihat Ivan Toney yang sudah berkasus juga ya. Manchester United ini sudah cukup dengan orang-orang yang bermasalah gitu loh. Jadi kita nggak perlu membeli orang yang track record-nya ini jelek juga gitu. Takutnya bisa menjadi benalu bagi klub itu di masa yang akan datang.
Kita fokus untuk pemain-pemain muda, kita fokus mengembangkan dari pemain-pemain akademi. Nah, itu kan bisa dimaksimalkan juga. Jadi seperti fokusnya Erik ten Hag kan dia kan jeli dalam melihat pemain muda yang potensial gitu loh, apalagi dari akademi. Terbukti dari pemain di musim kemarin kayak Alejandro Garnacho, terus Kobbie Mainoo yang saat ini, secara kualitas benar-benar apa ya? Ya di atas rata-rata lah untuk orang seusianya gitu. Jadi ya harapannya kedepannya ini kita bisa lebih melihat potensi yang ada di akademi untuk dibawa ke tim utama seperti itu. Menarik. Jadi kita juga bisa lebih menghemat finansial kita gitu, finansial klub gitu. Mungkin itu dulu ya dua pemain yang sedang dirumorkan datang ke Manchester United meskipun masih belum pasti karena apa ya? Meskipun itu rumor tidak menutup kemungkinan nanti di akhir penutupan bursa transfer itu tahu-tahu deal, nah tahu-tahu sepakat atau mungkin diganti dengan pemain lain ya kita nggak ada yang tahu. Yang penting kita tetap update aja berita terbarunya. Jadi jangan sampai teman-teman nggak ngikutin berita dari Maido United ya. Mungkin karena masih awal-awal ini kita masih belum Maido ya, karena masih belum ada pertandingan ya. Season 2024-2025 ini masih belum berjalan ya. Mungkin nanti ketika pre-season gini, nah aku akan buat video reviewnya setelah pertandingan dan kita analisis bareng-bareng keburukan tim kesayangan kita. Oke, mungkin itu dulu update dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Salam sehat selalu.